Oke teman-teman ya, kembali dengan saya di Sekolah Saham episode 4. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas ya sebuah corporation action ya, sebuah aksi dari sebuah perusahaan yang namanya stock split. Jadi mungkin kalian agak bingung ya, stock split itu apaan sih ya? Itu kata-kata apa itu? Itu makanan jenis apa? Nah, jadi stock split itu adalah sebuah aksi perusahaan teman-teman ya. Dulu saya juga pernah bingung ya, pertama-tama itu mendengar kata-kata stock split dari berita. Nah, berita itu mengeluarkan saham ini mau melakukan stock split 1:5. Itu saya bingung, ini sebenarnya merugikan untuk saya atau malah menguntungkan bagi saya. Jadi saya bingung ya, makanya di video ini kita akan membahas ya corporation action tersebut ya, itu adalah stock split. Jadi stock split ini teman-teman ya, itu dalam bahasa Inggris stock itu adalah saham dan split adalah pemecahan. Berarti kalau kita gabung ya stock split itu adalah pemecahan saham teman-teman ya. Mungkin kalian agak bingung, lalu sekarang kita akan gambarkan ya. Saya akan gambarkan biar kalian tuh lebih paham lagi ya, nggak bingung. Contoh ya, kita akan gambar. Contoh ada saham ABCD di sini. Nah, saham ini bernilai 800 triliun ya teman-teman ya, 800 triliun. Dan saham tersebut ya mengeluarkan satu lembar saham ya, dia menerbitkan satu lembar saham. Ya otomatis harganya berapa teman-teman? Harganya ya tetap 800 triliun karena nilai perusahaan tadi ya itu 800 triliun teman-teman. 800 triliun. Apakah kalian bisa membeli teman-teman? Apakah kalian mampu membeli dengan harga tersebut? Jawabannya pasti enggak ya. Duit dari mana gitu ya. Contoh lagi, kita akan belah ya, kita akan bagi lagi menjadi 2 lembar saham ya. Perusahaannya menerbitkan 2 lembar saham, otomatis beban lebih ringan dong ya, jadi 400 triliun sekarang. Nah, memang harganya lebih murah, tapi uang dari mana 400 triliun ya teman ya. Kalian paham kan dari sini? Itu gambarannya dari stock split, jadi dibagi. Nah, sekarang kita anggap aja ya, ini lebih kecil lagi harganya agar lebih murah lagi, agar kalian paham lagi. Contoh ya, tadi saham ABC tadi ya, ABCD itu memiliki menerbitkan 25 miliar saham ya. Itu ada 25 miliar saham. Wow, banyak dong teman ya, 25 miliar lembar saham. Nah, sekarang kita kan bagi ya dengan 800 triliun tadi. Jadi satu lembar saham tadi ya teman ya. Satu lembar saham itu dengan 25 miliar lembar saham tadi ya. Satu lembarnya itu berharga 32.000. 32.000. Wow, otomatis sangat murah lagi ya teman. Lebih murah lagi dari tadi 400 triliun. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa membeli saham tersebut dengan 32.000 itu? Jawabannya enggak teman-teman ya. Karena rata-rata retail itu ya mungkin dananya ya, dana minimalnya itu 1 juta. Contoh aja kalian punya uang ya 1 juta di sini teman ya. Kalau ada orang nih, dia itu punya uang 1 juta. Apakah dia bisa membeli ya dengan satu lembar saham dengan harga 32.000 tadi? Dan ini murah loh. Ya, jawabannya enggak. Dengan 1 juta itu kalian nggak bisa mendapatkan harga saham ya dengan satu lembarnya 32.000. Karena apa? Karena di Indonesia itu memiliki aturan yaitu minimal pembelian itu adalah 1 lot. Ya, 1 lot teman-teman. 1 lot. Sedangkan 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalian tinggal kalikan aja teman ya. 100 lembar tadi ya. 100 lembar dikali 32.000. Ketemunya berapa? 3.200.000. Jadi kalian dengan 1 juta itu kalian nggak bisa teman-teman untuk membeli saham ya. Dengan satu lembarnya harganya 32.000. Makanya ada yang namanya stock split ya.
ada yang namanya stock split. Contohkan langsung. Tadi kan saham ABCD ya. Saham ABCD itu punya 25 miliar lembar saham ya. 25 miliar. Nah, tiba-tiba ada sebuah berita ya, saham ABCD di bulan Januari ingin melakukan stock split, yaitu 1:5. 1:5. Nah, 1:5 ini apa sih teman-teman? 1:5 ini itu adalah rasio ya, jadi gambaran. Nah, saat bulan Januari tadi ya, kita kembali lagi, saat bulan Januari tiba-tiba ada berita munculnya stock split ya, sebuah corporation action. Itu adalah saham ABCD ingin stock split 1:5. Nah, berarti kalian tinggal kaliin aja tuh, 25 miliar dikali 5. Jadi, saham ABCD itu akan memiliki lembaran saham sebanyak 100 ya, 125 miliar lembar saham. Wow, jadi banyak banget ya, teman-teman. Jadi lebih banyak lagi. Nah, tadi kan ABCD memiliki valuasi ya atau nilai itu sebanyak 800 triliun. Nah, dengan adanya stock split ya, setelah stock split, kan lembar sahamnya menjadi lebih banyak teman-teman ya. Itu adalah 125 miliar. Nah, berarti satu lembarnya dengan 125 miliar saham tadi ya, itu menjadi lebih murah ya, itu adalah 6.400. Nah, sekarang kalian dengan uang 1 juta tadi itu bisa membeli teman-teman ya. Karena harga lembar sahamnya satu lembarnya hanya 6.400. Jadi kalau 100 lembar itu adalah 640.000. Nah, kalian dengan uang 1 juta tadi kalian bisa membeli. Makanya ada yang namanya stock split ya, agar harga saham itu lebih murah teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah itu menguntungkan bagi kita atau merugikan bagi kita? Jawabannya menguntungkan teman-teman ya, atau enggak merugikan. Contoh, Bang, bagaimana kalau misalnya kita sudah punya sahamnya, tapi tiba-tiba ada stock split, apakah itu kita akan rugi? Ya, jawabannya enggak teman-teman ya. Kita gambarkan. Contoh tadi ya, saham ABCD tadi, kalian bisa lihat di kertas. Nah, saham ABC tadi teman-teman, itu kan sebelumnya ya, sebelum stock itu adalah memiliki 25 miliar lembar saham. 25 miliar saham ya, ini sebelum stock split. Maka harganya 32.000 dong satu lembarnya. Nah, setelah stock split, harganya itu kan menjadi turun teman-teman, jadi lebih murah lagi per lembarnya, menjadi 6.400. Dan apakah ini merugikan kita? Ya, jawabannya enggak teman-teman. Karena kalau kalian punya, misalkan tadi punya saham ABCD ya, saham ABCD, kalian udah beli nih sebelum stock split, ya terus kalian punya satu lembar contoh, lembar. Nah, berarti satu lembar yang tadi yang udah kalian punya itu juga akan dibagi teman-teman menjadi 5 lembar saham ya. Paham kan kalian di sini? Ya tetap aja kalian punya nilai besar 32.000 tadi ya, atau 3.200.000 karena kita memiliki minimum pembelian yaitu satu lot. Berarti ya uang kalian tetap 3.200.000, tidak berkurang. Karena saham yang kalian miliki juga akan dibelah, dipecah juga. Jadi kalian nggak usah bingung ya kalau misalnya ada stock split, apakah ini merugikan atau menguntungkan? Jawabannya tidak semua teman-teman ya. Tidak semua ya, karena kalian nggak rugi dan tapi kalian juga nggak untung. Tapi bagaimana kalau misalnya kita belum membeli sahamnya? Kalau kalian belum membeli sahamnya, tadi ya saham ABCD. Nah, kalau kalian belum membeli sahamnya ya, tadi kan sebelum stock split harganya 32.000. Nah, gambarin dulu ya teman ya, biar gampang. Nah, kalau kalian belum membeli, itu adalah keuntungan bagi kalian karena harga sahamnya itu lebih murah teman-teman ya. Per lembarnya itu, ya per lembarnya itu cuman 6.400 ya. Nah, kan lebih murah lagi dong.
apalagi kalian kalau misalnya hanya punya 1 juta. Nah, dengan 1 juta itu kalian juga sudah bisa membeli harga saham ABCD tadi ya setelah stop split. Karena harga sahamnya lebih murah. Per lembarnya cuma 6.400. Berarti kalau misalnya 1 lembar itu kalian hanya mengeluarkan ya dana besar 640.000. Dan itu sangat murah sekali teman. Itu keuntungan bagi kalian kalau misalnya kalian belum membeli sahamnya. Oke, sekarang kita bertanya ya, kok bisa sih ada yang namanya stock split? Siapa sih yang menyetujui atau yang melakukan ya? Nah, yang melakukan stock split ya, jelas saja namanya perusahaan teman ya. Kan korporasi action itu. Itu adalah sebuah perusahaan yang melakukan. Tapi siapa yang menyetujuinya? Nah, yang menyetujui stock split ya, adanya stock split atau enggaknya, itu adalah dari direksi ya dan juga komisaris dari sebuah perusahaan dan juga persetujuan para pemegang sahamnya. Nah, jadi ada dua ya. Ada orang yang dari perusahaannya langsung, ada juga dari kalian ya sebagai pemegang sahamnya. Seperti itu teman-teman. Makanya ada yang namanya stock split ya. Jadi ada dua persetujuan itu. Oke teman-teman ya, mungkin kalian udah paham ya stock split karena ini sengaja videonya saya agak pendek kan ya. Karena saya tahu kalian nggak suka video yang panjang, nggak suka. Saya pun juga nggak suka dengan video yang terlalu panjang. Makanya saya mencoba sesingkat mungkin ya. Sejelas mungkin, sepadat mungkin. Nah, mungkin kalian kalau misalnya belum paham dengan yang saya sampaikan, ya bisa kalian komen aja di kolom komentar. Bagian mana yang belum paham, ya bisa kalian komen aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang mungkin mau request, Bang, kita bahas apa namanya ilmu saham ini ya atau yang lainnya, ya kalian terserah kan ya. Kalian bisa request di kolom komentar. Oke teman-teman ya, kita akan bertemu lagi di episode 5 Sekolah Saham. See you next video.